ayatnya itu dikumpulkan yang terkait dengan itu. Lalu dianalisa, didapatkanlah sebuah pemahaman gitu, sebuah penjelasan. Sebenarnya yang dimaui Al-Qur'an atau yang diinginkan oleh Al-Qur'an tentang peran seorang wanita itu seperti apa? Itu yang disebut dengan tafsir maudhu'i gitu. Nah, itu jenis tafsir Quran, metode tafsir Quran, dan kemudian yang ketiga coraknya. Corak ini terkait sekali dengan siapa yang menulis tafsirnya. Gitu. Makanya di sini ada tafsir fikhi atau tafsir yang lebih banyak pembahasan fikihnya. Ya, misalnya tafsir Al-Qurtubi, ya, itu banyak sekali pembahasan fikih di dalamnya. Gitu. Kemudian ada yang disebut dengan tafsir ilmi. Kalau tafsir ilmi itu tafsir ilmiah. Jadi gini misalnya. Di dalam Al-Quran Allah itu menjelaskan tentang dalam surat Ar-Rum itu Bu ada bahwa tentang perang yang terjadi antara Romawi dan Persia gitu, yang terjadi di Adnal Ardi, di bumi yang paling rendah, di dataran yang paling rendah. Lalu kan sekarang dilakukan penelitian. Ternyata benar bahwa lokasi di mana terjadinya peperangan antara Romawi dan Persia itu adalah lokasi yang secara ilmiah bisa dibuktikan bahwa itu adalah dataran paling rendah di dunia ini gitu. Di alam dunia di bumi ini gitu. Nah, itu disebut dengan tafsir ilmi. Tafsir yang mencoba untuk menghubungkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan bukti-bukti ilmiah gitu. Yang banyak sebenarnya di dalam Al-Qur'an itu yang pada waktu atau di zaman Nabi itu ya belum ketemu bukti-bukti ilmiahnya, tetapi baru setelah ilmu berkembang, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang, bisa ditemukan bukti-bukti kebenarannya secara ilmiah. Nah, itu yang disebut dengan tafsir ilmi. Lalu ada yang disebut dengan tafsir i'tiqadi. Tentu kalau tafsir i'tiqadi adalah tafsir yang lebih cenderung dalam pembahasannya itu membahas masalah-masalah keyakinan atau masalah akidah. Gitu ya. Kemudian ada tafsir akhlaki. Tafsir akhlaki adalah tafsir yang banyak pembahasan di dalamnya terkait dengan masalah-masalah akhlak. Kemudian ada yang disebut juga tafsir sufi. Tentang sufi saya ingin memberikan penjelasan lebih tambahan ya. Jadi istilah sufi itu ada di antaranya gitu ya. Mungkin ibu-ibu pernah mendengar ada orang yang ada sebagian kalangan kaum muslimin yang yang mengatakan bahwa orang-orang sufi itu adalah orang-orang yang berbuat banyak bid'ah atau kesesatan gitu ya. Tapi sebenarnya sufi atau tasawuf gitu. Tasawuf itu bidangnya, kalau sufi itu sebenarnya pelakunya gitu. Jadi kalau sebenarnya ya fikih itu kan terkait dengan hukum-hukum Islam gitu. Kalau i'tiqad atau akidah gitu terkait dengan keyakinan gitu. Kalau sufi ini terkait dengan bagaimana menjiwai ajaran Islam itu gitu. Misalnya gini, kalau fikih itu terkait dengan bagaimana tata cara sholat gitu. Bagaimana sholat itu supaya tata caranya benar gitu. Kalau tasawuf gitu, kata orang-orang sufi, itu mereka belajar tentang bagaimana caranya khusyuk gitu. Tapi fikih dan tasawuf itu sesuatu yang tidak boleh satu-satu gitu. Harus dua-duanya gitu. Orang yang melaksanakan sholat itu harus benar tata tertibnya, rukun, syaratnya harus benar sesuai dengan aturan-aturan yang memang Rasul mencontohkannya demikian. Tapi juga dia harus perhatikan bahwa
sholat itu setelah benar secara fikih juga harus benar secara tasawuf, artinya harus ihsan gitu. Ihsan itu ya seperti di dalam hadis itu, ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarok. Ya, ketika kita sholat tuh benar-benar kerasa gitu bahwa Allah itu sedang memandang kita gitu. Sehingga dengan begitu kita tuh jadi khusyuk, nggak nengok sana nengok sini gitu. Jadi kolbunya itu nggak nengok sana nengok sini gitu, bukan matanya. Matanya benar lihat ke bawah gitu. Tapi bukan cuma itu, tetapi bagaimana supaya kolbu ini fokus kepada Allah, fokus di dalam sholat. Nah itu orang-orang tasawuf itu membahas hal-hal semacam itu. Nah tafsirnya pun itu cenderung seperti itu, membahas tentang hal-hal yang terkait dengan masalah ihsan. Gitu. Masalah ihsan. Masalah rasa-rasa ruhani, spiritualisme gitu. Misalnya tentang syukur gitu, tentang sabar gitu. Syukur tuh kayak gimana sih gitu. Sabar tuh kayak gimana sih gitu. Tentang menjauhi sifat dengki, tentang bagaimana caranya menghilangkan sifat takabur, sifat kikir dan lain sebagainya gitu. Dan bagaimana caranya supaya memunculkan di dalam diri kita itu sifat sebaliknya daripada sifat-sifat tadi gitu. Gimana caranya mengganti takabur dengan tawadu gitu. Mengganti sifat kikir dengan kedermawanan gitu. Mengganti sikap dengki gitu dengan dengan ridho gitu. Dengki itu kan hasud ya, hasud karena tidak ridho dengan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Nah itu gimana supaya hati kita itu nggak ada rasa itu, tapi digantikan dengan rasa ridho. Gitu. Nah itu namanya masalah-masalah yang dibahas di dalam ilmu tasawuf. Nah tafsir sufi atau tafsir tasawuf adalah yang cenderung di dalam pembahasannya ke arah sana. Seperti itu. Ya, tapi memang di dalam kesufian atau dalam kesufian atau dalam tasawuf itu ada juga orang-orang yang sampai melakukan amalan-amalan yang tidak ada tidak ada dasarnya. Memang ada. Dan itu yang membuat pandangan sebagian ulama itu mengharamkan tasawuf itu karena itu. Padahal seperti itu ya. Baik, sepertinya untuk sementara kita cukupkan ke pesan ini dulu. Barangkali kalau ada pertanyaan, boleh melalui WA aja kali ya. Nanti bertanya melalui WA ke administrator. Nanti disampaikan ke saya. Nanti dijawab di pertemuan berikutnya. Seperti itu barangkali. Gimana Ibu-Ibu, setuju kalau seperti itu? Baik Ustadz, setuju Ustadz. Baik kalau gitu, mari kita tutup pertemuan kita ini dengan, biasanya ditutup dengan apa Bu kalau ngaji sama Ustadz Cecep? Ya. Doa kafaratul majelis. Ya. Baik kalau gitu kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillah. Baik. Terima kasih. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada di